sifatnya mengkolok, atau bisa jadi kita akan mengurangi keimanan dan ketakwaan kita. Nah, istiqomah ini sebenarnya itu adalah sesuatu yang diharuskan, karena Rasulullah SAW saja dia mencontohkan beberapa godaan-godaan dari orang-orang kafir Quraisy untuk bisa mengendalikan Rasulullah agar senantiasa dia berhenti dalam menyebarkan ketauhidan, menyebarkan agama Islam. Jadi orang kafir itu menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, berhenti saja ya, kita kalau mau ibadah gimana kalau tukar saja. Hari ini saya akan beribadah dengan agamamu, tetapi besok lusa engkau Muhammad mengikuti daripada ibadahku. Maka turunlah supaya lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu dan juga untukmu agamamu. Artinya apa? Ini adalah istiqomah. Tidak bisa kita mengikuti daripada ajaran agama lain. Apalagi hal-hal yang sifatnya kebiasaan kita sehari-hari dalam ibadah. Nah, ini ada sebuah ayat dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, itirofan birububiyah, iqraran biwahdaniyah. Ini adalah pengakuan secara rububiyah dan juga iqrar, artinya menyatakan bahwa Allah itu adalah satu. Jadi mana ilalati Allah itu orang yang mengaku dengan adanya Allah sebagai Tuhannya. Ini dimaksud dengan rububiyah. Kemudian iqrar biwahdaniyah dan juga mengucapkan biwahdaniyah, di bahwa menyatakan Allah itu adalah satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah pernyataan kita. Kalau bahasa kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah kekuatan. Sumastaqam, kemudian beristiqomah, teguh pendirian. Maka kata alaihim malaika, Allah akan menurunkan kepada mereka siapa al-malaika, beberapa malaikat. Jadi memberikan lisan sudah, memberikan kabar gembira, memberikan sesuatu yang terbaik ya untuk umat Islam. Wa yarfa'ul al-hazan, artinya itu akan kepada mereka rasa takut dan sebagainya. Alat takut, maka janganlah kalian takut semuanya. Kalian takut wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Wa basyiru bil jannah, dan berikanlah kabar gembira bil jannah, di dalam surga. Allati kuntum, pada surga itu kuntum tu'adun, yang kami jadikan bagi kalian atau bagi umat Islam. Nah, ini tentunya ayat ini adalah menyatakan bahwa orang-orang yang punya sifat istiqomah, artinya punya sifat yang teguh pendirian, kalau sudah menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhanku, bahwa Allah itu adalah satu, itu dua aja. Jadi ar-rububiyah artinya dinyatakan Tuhannya, dan juga wahdannya itu dinyatakan Allah satu, sudah di sana jelas beristiqomah ya. Maka Allah akan menurunkan beberapa malaikat memberikan kabar gembira untuk apa? Allah tahu, janganlah kalian merasa takut. Jadi kalau orang yang beristiqomah itu tidak akan takut. Jadi tidak akan takut dibunuh, tidak akan takut diancam, tidak akan takut dia miskin atau dimiskinkan ya.
miskin dengan sendirinya, tapi di miskin ada faktor lain yang membuat kita miskin. Tidak takut dia itu akan di PHK, tidak takut dia itu akan berhenti kerja atau diberhentikan. Dia tidak akan takut kehilangan dunia. Itu orang beristiqomah. Kenapa? Di balik takutnya itu Allah akan memberikan kabar gembira. Di balik rasa tidak takut itu, dia akan Allah akan memberikan kabar gembira. Itu akan dari surga jannah, itu dengan surga. Artinya apa? Bolehlah ketika di dunia ini kita mendapatkan masalah, walaupun itu ada sesuatu yang harus kita takut karena istiqomah kita, maka yakin Allah akan menjamin surga. Makanya dicontohkan seperti halnya Siti Masitoh, dia itu oleh Fir'aun disuruh untuk kembali lagi kepada ajaran Fir'aun, tetapi Siti Masitoh sangat kuat sekali sehingga dia direndam di dalam golongan air yang panas, tetapi dia tetap beristiqomah. Makanya Siti Masitoh ini waktunya sudah ada di surga karena istiqomahnya seperti itu. Jadi walaupun dia harus disiksa, maupun dibakar dan sebagainya, digodok di dalam air yang sangat mendidih gitu, tetapi waktunya itu sampai ke surga. Si Masitoh ini. Nah, itu adalah salah satu daripada orang yang beristiqomah. Makanya orang yang beristiqomah itu hati itu selalu tenang, tidak akan takut, tidak hirau, bahkan dia mampu memecahkan masalah. Orang yang beristiqomah itu sadarannya adalah Allah. Kenapa? Karena dengan agama masalah itu akan selesai. Dengan agama dia tidak akan mendapatkan masalah. Kalaupun punya masalah itu akan cepat terselesaikan dengan agama. Tetapi kalau orang yang tidak mempunyai agama, artinya apa? Tidak terikat dengan ketuhanan kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, maka akan sulit untuk memecahkan masalah. Jangan jauh-jauh, Allah saja sudah mengatakan barang siapa yang jauh daripada mengingat, artinya dia jauh daripada zikir, jauh daripada ibadah kepada Allah, karena sholat, karena puasa, karena berjamaah, karena ngaji, karena baca Al-Quran, dia tinggalkan semuanya itu kan hidupnya terpisahkan berkah. Hidupnya apa? Hidupnya itu selalu berkah, sempit, sempit banyak masalah. Hati-hati bunda, tapi ketika kita bunda ya kan, kita ini kalau misalkan sudah masalah perintah Allah, bukan agama tenang, kenapa sesuatu sadarkan kepada Allah dan Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan jalan keluar dari berbagai macam masalah. Nah itu. Makanya bagi orang yang istiqomah ini dia tidak akan wala tahzan, bahkan itu tidak akan bersedih. Nah, bersedih tahzan ini adalah ketika kita nanti di akhirat di surga, wala tahzan, tidak akan takut berisiko apapun. Nah, kalau di surga itu atau di akhirat itu adalah wala tahzan dan tidak akan bersedih. Yakinlah, karena istiqomah, yang istiqomah itu insya Allah di akhirat kelihatan di alam mahsyar. Di padang mahsyar itu banyak orang-orang yang macam-macam dari amal di dunia. Ada yang orang cerita, ada orang yang sakit-sakitan, ada orang yang menangis terus-terus, ada juga orang yang tersinggung, ada orang yang berbahagia terus, ada orang yang mengeluh, pokoknya banyak macam-macam. Nah, bagi orang yang beristiqomah itu adalah wala tahzan, tidak akan bersedih. Jadi di sana nanti santai, ya sibuk, kenapa? Akan menghadapi sesuatu yang terbaik. Karena di akhirat itu tergantung amal-amalan kita. Di dunia ulang-ulang, bingung dan sebagainya, tapi tetap ibadah Allah. Di surga nanti di akhirat tidak akan
ulang-ulang, tidak akan berhak-berhak, dia santai aja. Kenapa beribadah kepada Allah? Nah, gitu. Beda dengan ketika di dunia itu ketawa-ketawa, gembira, ya kan sukaria, di diskotik di mana, setiap kali pasangan-pasangan terus, justru nanti di sana itu dia akan menangis, ya. Dia di sana di akhirat dia akan merasa menyesal, teriak-teriak, ingin kembali ke dunia, seperti itu, ya. Tergantung amalan itu. Makanya wala azza tidak akan merasa bersedih. Wabisiru biljana dan berikanlah kabar gembira kepada mereka biljana dengan surga. Itu. Maka alati untuk tu'adun, dan surga itu adalah sebagai jaminan yang dijaminkan, yang diberikan dicatatkan untuk siapa? Untuk kalian semua, untuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ini orang yang beristiqomah. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya kenapa? Asbabun nuzulnya ayat ini. Ini adalah surat Al-Sajdah, ya. Sajdah ayat 30 kalau nggak salah. Kenapa di sini asbabun nuzulnya adalah ketika Abu Bakar ditanya oleh, bukan ditanya, yang diberikan orang-orang muslim. Orang-orang muslim ini diberikan pada saat itu Rabbuna wa malaikat banatullah. Tuhan kami adalah Allah dan malaikat itu adalah anaknya. Ya, ini menurut orang-orang muslim. Orang kafir dulu mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, dan tetapi malaikat ini adalah anaknya. Karena apa? Allah itu mempercayakan kepada para malaikat, ya, untuk melaksanakan tugas-tugasnya, ya. Bahasa kita beginilah presiden, ketika ada pembantu-pembantunya para menteri, nah gitu, ya. Ada jurusan ini, ya, menteri pencabut nyawa Israel, ya, menteri untuk mengurus hujan, nah gitu. Kalau kita mengurus BBM, lah gitu kan, itu istilah apa namanya, malaikat Mikail, gitu. Tapi ini ngurus kita nanti di neraka, itu ada. Gitu. Nah, ini orang muslim mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak Allah, orang-orang muslim. Kemudian orang Yahudi dan orang Yahudi juga mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, dan Uzair adalah anak Allah. Anak Allah. Jadi dikatakan bahwa Uzair ini Tuhan mereka adalah Allah. Wa Muhammad dan Muhammad itu bukanlah seorang nabi. Laisa bin nabi. Jadi itu bukan seorang nabi. Nah, ini kata perkataan dari orang muslim pada saat itu, dan orang-orang Yahudi yang berkata kepada Abu Bakar mengatakan, ya, bahwa Allah itu Tuhan kami dan juga malaikat adalah anak. Kemudian orang Yahudi mengatakan Allah itu Tuhan kami, kemudian Uzair adalah anak Allah, dan kemudian juga Nabi Muhammad bukan nabi. Maka spontan pada saat itu Abu Bakar mengatakan Rabbuna Allah wahdahu la syarikalah wa Muhammadun abduhu wa rasuluhu fastaqim. Mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah, fastaqim, maka beristiqomah. Nah, di sana pun ayat ini kepada baginda Rasulullah SAW sampaikan. Nah, ini dia. Nah, lalu di sini apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah menurut Al-Quran dengan istiqomah atau dalam Islam bil alim wal amrah. Jadi yang dimaksud istiqomah, sebagian para mufassir mengatakan adalah mengambil daripada janji ketika di alam Allah. Istiqomah, karena di alam Allah itu kita telah punya perjanjian, alastu bi rabbikum qalu bala sahibna. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian, seluruh manusia yang ada di dunia ini ketika di alam Allah itu mendapat perjanjian dari Allah, alastu bi rabbikum. Apakah aku ini adalah Tuhan? Kata siapa? Kata Allah. Qalu, maka berkata apa? Bala sahibna, ya, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nah, ini ada perjanjian, Pak. Ada MOU antara Allah dengan Allah. Semua manusia
perjanjian tersebut, maka ketika dia lahir ke dunia, arwah tersebut masuk kepada jasad seseorang, maka kita kembali lagi kepada perjanjian tersebut. Itu namanya istiqomah. Walaupun dia berada di sebuah tempat yang jauh daripada agama, maka harus cari tahu tentang agama. Ketika dia berada di agama Islam yang rata-rata tahu tentang bagaimana syariat Islam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus memegang teguh kepada ketuhanan kepada Allah dan menjalankan syariatnya. Maka nanti kita akan bahas ada beberapa bagian tentang istiqomah. Nah ini, jadi bahwa sekalian ini menjadikan sebuah ada membawa perjanjian dari dulu. Sejak zaman sebelum diciptakan, ya kita sudah ada perjanjian dengan Allah. Makanya ketika di dunia janji itu ditunaikan, maka itu adalah disebut salah satunya adalah istiqomah. Ya, tetap teguh pendirian, menyatakan bahwa Allah adalah Tuhanku dan Allah adalah hanya satu. Ini, jadi sebagai pasien mengatakan begitu. Istiqomah afdalul sakti alimul arwah. Nah kemudian dikatakan istiqomah itu ada zahir, ada batin. Nah ini Pak yang kita perhatikan ya. Jadi istiqomah itu bil zahiri wal batin. Jadi ada dalam konsep zahir, ada dalam konsep batin. Awas. Maka dikatakan dua hal, bahwa al-istiqomah awam, istiqomah yang sifatnya awam atau umum, yaitu di dalam filosofi imtisal awam ini wajibati namahi. Maksudnya gini, ada tingkatan istiqomah, ya, istiqomah yang awam, yang tingkatan paling bawah, tingkatan umum itu adalah dia hanya bisa melaksanakan perintah Allah dan juga bisa menjauhi segala larangan Allah. Itu adalah tingkatan terendah. Maka bagi orang yang belum bisa melaksanakan perintah Allah atau belum sempurna melaksanakan perintah Allah, bisa jadi itu belum istiqomah. Ya, maksudnya gini Pak, kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah, sholat melaksanakan, puasa kita jalankan, zakat kita jalankan, punya uang kita berhaji, ya. Kemudian kita taklid, perintah-perintah Allah kita laksanakan dan menjauhi perintah Allah, itu baru istiqomah secara zahir. Ya. Ada secara nampak biasa, secara awam. Nah lalu bagaimana yang secara batin? Istiqomah al-khawas, artinya yang istimewa, yang dikhususkan, yang istimewa, yaitu maksudnya adalah istiqomah yang secara khusus adalah dia meninggalkan dari sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini luar biasa Pak, ketika kita meninggalkan sesuatu yang sifatnya dunia dan juga perhiasan dunia dan hal-hal yang bersifat syahwat dunia, itu adalah istiqomah awam dalam di dalam istiqomah secara khusus istimewa, tetapi berbentuk zahir. Kita bisa meninggalkan dunia, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, juga kita meninggalkan dunia, artinya zuhud. Jadi boleh Pak, Bapak misalkan sholat 5 waktu, menjauhi larangan Allah, itu secara zahir, ya kan? Nah tetapi secara zahir yang sifatnya khusus, maka harus mampu meninggalkan dunia. Tidak bisa, baru sifatnya adalah yang awal, bukan sifatnya istimewa. Nah yang istimewa adalah secara zahir, para waliullah, para nabi Allah, ya kan, para kekasih Allah, dia meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, dan juga meninggalkan dunia. Jadi terbutuhkan dunia Pak. Jadi orang yang sudah mukasafah,
ya kan, orang yang istiqomahnya luar biasa, para waliullah itu tidak lagi mikirkan makan teh dengan apa nanti dan itu. Jadi seperti puasa yang sifatnya khusus, dia tidak memikirkan nanti maghrib nanti makannya sama apa. Untuk misalnya mah kita buka sama apa nih sekarang ya, kemarin sama ini, udah pikir gitu kan. Nah ini belum bisa meninggalkan sifatnya dunia, ya kan. Apa itu enggak apa sifatnya? Karena itu tingkatan sudah bukan tingkatan kita. Makomnya udah makom tajir, udah makomnya bisa menjauh daripada dunia. Tapi kita kan umum ya, hanya bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan itu aja. Kalau syukur, kalau bisa kita bisa balik. Meninggalkan dunia itu berarti masa kita adalah kada gemes ataupun terlalu hubung dunia ya. Jadi kepada dunia itu terlalu berlebihan. Segala sesuatu tadi ukur dengan dunia saja. Nah ini yang apa namanya sesuatu yang harus tingkatannya tinggi. Nah kalau bisa seperti itu ya cukup. Tetapi kalau memang belum bisa itu tidak menjadikan dosa. Hanya tingkatan istiqomah secara awam ya. Nah gitu. Jadi gini Pak, secara tauhid bahwa kita ini secara tauhid ya, artinya tingkatan kita baru bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan kita bisa menjalankan perintah Allah. Itu secara umuman kita ya. Syukur-syukur secara tauhid kita dikhususkan kita bisa menjauhi hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah kemudian itu yang tauhid istiqomah secara tauhid. Kemudian yang istiqomah secara batin ditakwili an-naim bil jinnah. Artinya apa? Dia istiqomah secara batin adalah menginginkan sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah dan kenikmatan akhirat dan kenikmatan ingin bertemu dengan Allah. Artinya apa? Kenapa dia harus beristiqomah? Kenapa dia harus rajin beribadah? Kenapa dia menjaga puasanya? Kenapa dia harus sering bersedekah? Ya, kenapa dia harus sering berjamaah? Kenapa dia harus tahu sebagai istiqomah terus secara batin? Ya kan? Itu mengharapkan ridho Allah dan ingin bertemu dengan Allah. Konsekuensinya dia nanti akan mendapatkan kenikmatan surga. Itu batin Pak. Secara zahir kami melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan juga meninggalkan kehidupan dunia secara batin dari istiqomah yang umum. Nah, istiqomah secara batin adalah kita senantiasa ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Jadi segala sesuatu karena Allah orang beristiqomah gitu. Jadi tidak terganggu orang. Artinya ya terus walaupun dalam keadaan kita ngantuk ya, pulang kerja, kita bermalaman, kehujanan, belum bisa sampai ke rumah, buru-buru sholat isya, ya kan? Itu kan istiqomah. Kenapa? Dia takut akan ajal Allah. Ya, itu secara tauhid. Kalau saya meninggalkan sholat, saya menunggu ajal Allah secara tauhid. Batinnya adalah dia mengharapkan ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, Allah akan menempatkan di mana saja. Nah ini ada dua ya. Jadi ada yang istiqomah secara awam ya, dan juga istiqomah secara istimewa. Istiqomah itu sudah melebihi daripada kebiasaan secara tauhid. Ini istiqomah. Nah ini kemudian waqala Utsman bin Affan radhiyallahu taala, istiqomah itu adalah ikhlas. Salah satu tadi seorang mufassir mengatakan seperti itu, ada dua, yang awam dan yang khusus. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan istiqomah itu adalah ikhlas. Artinya dia itu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dalam keadaan karena Allah. Itu semakin apa?
baru istiqomah. Jadi kalau belum ikhlas belum istiqomah. Karena dia sholat karena ingin sifatnya dunia. Saya ingin kaya, saya mau sholat. Nah ini bukan karena Allah kan, bukan ikhlas. Saya mah puasa karena melihat tetangga aja ya. Nah kalau tetangga puasa saya nggak ikut puasa, berarti tidak istiqomah, berarti tidak ikhlas karena sesuatu. Ya. Nah, dia misalkan sedekah, karena teman-teman juga pada masih, saya enggak, saya malu. Nah ini kan bukan istiqomah secara ikhlas kata Utsman bin Affan. Jadi inti istiqomah Utsman bin Affan adalah bagaimana dia melaksanakan berbagai macam ibadah dengan secara ikhlas. Dan ikhlas itu kan intinya karena Allah saja. Ikhlas. Tuh menurut Utsman bin Affan ini beberapa versi ya. Bahkan menurut Ali radhiyallahu anhu itu istiqomah itu adalah dia selalu melaksanakan sesuatu yang fardu. Jadi istiqomah bukan berarti dia meninggalkan sesuatu yang sunnah, tetapi dia mengutamakan sesuatu yang fardu. Jadi yang memang diperintahkan oleh Allah itu dia utamakan benar-benar. Nah ini menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau menurut Utsman bin Affan istiqomah itu adalah ikhlas, sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa istiqomah itu adalah faraidi, dia menunaikan sesuatu yang difardukan oleh Allah. Istiqomah baru. Punten contoh orang yang istiqomah itu dia senantiasa mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, sementara ada juga konsep sedekah, dia juga mengeluarkan sedekah seimbang. Ada orang yang mengutamakan sedekah, betul. Sedekah adanya misalkan ada sedekah Jumat berkah ya, ada sedekah subuh berkah ya, ada sedekah anak yatim, ada sedekah fakir miskin, ada sedekah sosial ya. Sedekah dia terus pas dia gilirannya punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sudah sampai kepada nisab, kepada waktu hitungan sudah masuk kepada wajib zakat dikeluarkan, dia tidak mau, dia tidak istiqomah kalau begitu. Dia sudah pernah merajin, aku butuh anak yatim. Dia punya sawah sangat banyak, ya, hektaran. Satu tahun jadi satu kali panen, ya. Dia itu misalkan sampai 10 ton dapat, ya, 10 ton lumayan banyak ya. Nah ketika disuruh untuk mengeluarkan zakat 10%, berarti 1 ton kalau 10 ton itu kan, dia mikir banyak amat itu kan. 1 ton mengeluarkan 1 kintal itu banyak amat. Nah dia telah mengeluarkan, tapi sudah mau dibagi gitu kan yang sedang. Nah ini tidak istiqomah, artinya dia menurut kalau Sayyidina Ali mengatakan dia tidak melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah, tapi justru dia malah melaksanakan sunnah-sunnahnya saja. Ya, itu ada juga Pak yang kadang-kadang begini kan, kalau berjamaah itu hukumnya sunnah, tetapi ngaji itu hukumnya wajib. Nah kadang-kadang ada yang seperti ini. Istiqomah kita dalam hidup melaksanakan perintah Allah yang diwajib, yang diwajibkan. Ya, ini maka Sayyidina Ali mempertegas al-istiqomah adalah ini. Kemudian waqala berkata siapa baru sebagian ahli hak, orang yang ahli di dalam menjalankan kebenaran, al-istiqomah ala salah satu adalah menurut salah satu sebagian dari ahli yang bisa melaksanakan kebenaran, istiqomah itu terbagi 3 ya, di banyak bagiannya. Pertama ada istiqomah bil lisan, yang kedua al istiqomah bil jinan,
Dan yang ketiga al-istiqomah bin nafsi. Nah, ini ada poin masuk lagi kepada pribadi kita, maksud pribadi. Yang pertama adalah istiqomah bil lisan. Al-mudawwamatu ala kalimatus syahadah. Istiqomah secara lisan adalah dia senantiasa selalu mengatakan dengan kalimat syahadah. Jadi maksudnya di sini bukan kalimat syahadah saja, tapi senantiasa dia itu dalam kondisi situasi apapun dia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah ini istiqomah secara lisan, ya kan? Baru secara lisan bersyahadat. Nah kalau umat Islam ini, ya kalau orang tuanya Islam, maka kebawahnya adalah otomatis anak itu menjadi Islam, seorang Muslim. Tetapi dia harus menyatakan di dalam ibadah harus mengucapkan kalimat syahadat, yaitu di dalam sholat. Maksudnya gimana? Umat Islam dilahirkan orang tuanya Islam, maka anaknya tidak perlu harus dibayar syahadat. Misalkan bisa beritahu jangan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, disaksikan tidak. Itu bagi orang mukallaf, bagi orang yang mau masuk Islam tidak. Tetapi dia punya kewajiban untuk bisa membaca syahadat. Itu apa? Di dalam sholat. Berarti sholat itu kan. Nah ada orang Islam bapak begitu anaknya Islam kan, tapi tersolat dan secara otomatis tidak bersyahadat, bukan berarti kafir, tapi dia fasik. Ya, itu. Maka dalam hal ini, ya, ketika kita ingin istiqomah di dalam lisan kita, maka perbanyaklah kita untuk melaksanakan sholat yang dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, umat istiqomah bil jinan, orang dalam menolak sholat menjadi roda. Artinya ada istiqomah dengan hati, yaitu selalu hatinya itu lurus, tidak tergoyahkan, lurus karena Allah. Hatinya itu lillahi ta'ala. Ini adalah istiqomah bil jinan. Sedangkan al istiqomah bil lisan mudawwamah kalimatus syahadah, istiqomah bin nafsi. Al istiqomah bin nafsi al mudawwamah al ibadah wa ta'ala. Dengan badan kita, dengan diri kita adalah kita senantiasa terus-menerus untuk melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Jadi salah satu lagi mengatakan ada 3 bagian istiqomah. Istiqomah yang secara lisan, ada istiqomah secara jinan, secara hati, dan istiqomah secara nafsi, artinya secara badan kita. Ya, ada hati, ada lisan, ada perbuatan, ada sikun, ya ada pun, ada pun, ada juga amal. Ya, jadi 3 hal yang menurut ba'dul awal. Masya Allah, makanya ketika kita meninggalkan ibadah kepada Allah, ya jelas kita termasuk kepada orang yang istiqomah. Sedikit lagi ya. Kemudian ulama sebagian para ulama mengatakan al-istiqomah beratasya, yaitu ada 4 perkara. Fi muqabalatil amri, ada dengan perintah, kemudian juga istiqomah taat dengan melaksanakan perintah Allah. Yang kedua takwa dengan meninggalkan perintah Allah. Wasyukur, taat dalam syukur, bima muqabalatil nikmah, syukur di dalam kenikmatan. Dan kemudian ada juga istiqomah asyukur bima muqabalatil jannah. Jadi sabar ketika dia mengharapkan daripada surga Allah. Wa ta'ala ikhlas, maka sempurnakanlah istiqomah dengan taat kita perintah bil ikhlas. Lagi kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah itu sempurnakan dengan ikhlas.
sempurnakan dengan hati kita karena Allah. Ya. Itu istiqomah di dalam taat kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan disempurnakan. Ya. Jadi segala sesuatu karena Allah, sholat karena Allah, semua karena Allah. Karena tingkatan tertinggi dari tingkatan tertinggi dari ketakwaan itu mendekati kepada ikhlas. Jadi jangan disebut takwa lain terikhlas. Saya sudah takwa tapi terikhlas. Karena ikhlas itu bukan karena sesuatu sifatnya duniawi, tapi harus karena Allah. Ini. Kemudian maka mau takwa bitaubat, dan kesempurnaan ketakwaan takut kepada Allah itu dengan taubat. Tidak akan dikatakan seorang yang takwa kalau dia ini tidak bertaubat kepada Allah. Jadi orang yang takwa walaupun dia itu jarang melakukan kemaksiatan, tetapi sering taubat kepada Allah. Ya contoh Rasulullah itu tidak punya dosa, tidak bermaksiat, tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah, tetapi dia setiap malam selalu bertaubat kepada Allah dengan melaksanakan sholat tahajud. Dia bertaubat kepada Allah. Itu orang-orang yang mulai bertakwa seperti itu. Kenapa? Manusia apalagi selain Rasulullah ini kita selalu banyak salah dan dosa. Kalau setiap saat kita tidak pernah bertaubat, bisa jadi kita ini tidak termasuk kepada orang yang istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah. Maka selesai kita sholat dengan istighfar, itu Pak. Maka pentingnya Bapak misalkan suruh wiridan ya banyak, disuruh untuk setelah sholat wiridan baca zikir, itu adalah untuk setiap saat kita bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena yang dibaca dalam setiap wirid ba'da sholat itu istighfar dulu kan? Ya, istighfar dulu. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kita astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, 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 li wa li walidayya wa li asyhadu huquqi wajibati alayya wa li masyayikhi wa li kabiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu adalah proses kita bertaubat kepada Allah secara lisan. Ya, makanya setelah sholat mulai Assalamualaikum ganjel, ya kan? Assalamualaikum maka tidak berikan. Ya. Kenapa diharuskan untuk beristighfar? Siapa tahu jeda antara subuh hari ini Pak dengan zuhur Bapak melakukan dosa anak, dosa kepada istri, dosa kepada sahabat, dosa kepada orang lain. Maka buru-buru langsung dengan istighfar di waktu zuhur. Zuhur istighfar, astagfirullahaladzim, tidak anak li wa li walidayya wa li asyhadu wajibati alayya. Ya. Untuk apa? Untuk kedua orang tua dan kepada muslimin dan muslimah, ya, kepada tetangga, kepada guru dan sebagainya kita dosa. Istighfar bersih dari Pak. Dari dulu mungkin Bapak bisa jadi melaksanakan dosa tapi tidak terasa. Masuk kepada waktu asar. Waktu asar selesai asar Bapak melakukan istighfar. Istighfar itu astagfirullahaladzim. Itu minta taubat kepada Allah. Maka Rasul mencontohkan itu supaya taubat. Setelah asar bisa jadi sampai maghrib hanya 2 jam saja, hanya 3 jam saja punya dosa pasti Pak. Maka istighfar lagi. Bahkan dari maghrib sampai isya itu bisa jadi bahwa punya dosa. Walaupun nggak kemana-mana di rumah bisa jadi carekan budak, carekan anak, marahin anak geteknya di belakang, ya kan? Kemudian kepada istri kadang-kadang carekan
kopi, masuk gimana ini kan bisa jadi ketika antara jeda maghrib dengan isya banyak salah dosa, ya kan? Buru-buru tak isya, istighfar, ya kan seperti itu. Bisa jadi kalau isya sampai mau tidur ada rasa kesalahan dosa, dosa istighfar waktu subuh kan itu selesai kan? Bertaubat. Maka untuk membentuk istiqomahan orang yang bertakwa adalah bagaimana kita terus bertaubat kepada Allah, itu taubat. Nih ya seperti itu ya, luar biasa. Wa ta'ala takwa bil amal wa ta'ala bersyukur bil ma'rifatil rizki. Dan kesempurnaan orang yang bersyukur atas segala nikmat itu bil ma'rifatil rizki, dengan mengetahui kekurangan diri. Orang yang istiqomah dalam syukur atas nikmat Allah, dia mengkoreksi diri, Pak, apa kekurangan saya sih? Ya? Apa kekurangan saya? Kesalahan saya apa? Terus saya tadi bongkar oleh kita. Itu adalah faktor kita beristiqomah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ini sudah diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah. Ya, maka kita dikasih badan kita sempurna, ya kan? Seluruh apa yang kita miliki adalah dari Allah. Nah itu istiqomah. Nah kemudian watama bersyukur itu, dan kesempurnaan daripada sabar adalah dia ikhlas, yaitu dengan memutuskan daripada diri kita, artinya memutuskan kekuatan kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah, berikan kepada Allah. Sabar Pak, ini Bapak misalkan punya masalah, ya kan? Terus ketika punya masalah kita bersabar mencari solusi dan sebagainya, kemudian ujung-ujungnya kita serahkan kepada Allah, ini yang bertawakal. Nah kalau sudah demikian, maka dia akan punya kesempurnaan di dalam bersabar. Jadi sabar tapi tidak pernah menyerahkan kepada Allah. Jadi merasa diri mampu. Tidak demikian, ya. Segala kekuatan itu adalah adanya pada kekuasaan Allah. Maka tidak pernah bagi manusia untuk bisa menyatakan diri mampu, bisa memberikan sesuatu, menyelesaikan dengan sendirinya. Bahkan orang Abu Ais mengatakan alamatul istiqomah, ya, ada 10 perkara. Yang pertama adalah awal tulisan. Yang pertama tulisan ambil ghibah. Menurut Abu Ais, orang yang istiqomah adalah menjaga lisan kita dari ghibah. Apa ghibah itu? Menceritakan kejelekan orang lain. Kalau menceritakan kebaikan orang lain itu bagus, nggak apa-apa. Saya itu tertarik ya kepada siapa? Itu ketua DKM. Dia itu orangnya gini gitu. Dia menceritakan kebaikannya. Saya itu tertarik kepada pemimpin kita yang gitu Pak. Dia itu berani sekarang sampai membongkar korupsi. Dia sampai memberikan pihak kepada rakyat, ingin menggratiskan sekolah dan sebagainya. Gak apa-apa, ceritakan yang baik-baiknya. Nah itu, tetapi jangan menceritakan kejelekannya, ini yang disebut ghibah, dan itu adalah bukan orang yang istiqomah. Orang istiqomah selalu menjaga lisan dari ghibah. Kata Allah, janganlah kalian saling menceritakan kejelekan di antara sebagian kamu dan sebagian yang lainnya. Satu Pak. Ya. Kemudian istiqomah yang berikutnya adalah wasali istirahat di al-istizor. Yang kedua adalah kita menjauhi diri dari suudon sifat buruk sangka kepada orang lain. Izdaniku kasiran minadzoni innamal dzoni ismun. Jauhi orang kalian banyakkan buruk sangka. Sesuatu yang buruk sangka kalau buruk sangka. Artinya apa? Kita ini belum ada fakta dan data, belum ada bukti, sudah menuduh orang lain jahat. Ya. Kenapa suudon itu biasa muncul? Karena dia kurang komunikasi.
Betul Pak, ini si tetangga A dengan tetangga B, rumahnya itu berdekatan, ya, tetapi berselisih terus. Bisa jadi perselisihan ini karena kurangnya komunikasi, kurangnya ngobrol, ya kan? Tidak ada sesuatu pengalaman seperti itu. Diam-diam aja, akhirnya kan nyangkanya begini, nyangka begitu, tidak ada komunikasi. Makanya jangan sudon kalau ingin istiqomah. Kemudian berikutnya adalah istinami anis sambil diri oleh Tuhan. Janganlah saling menghina, mengolok-olokkan kepada orang lain, jaga lisan kita. Kemudian yang keempat adalah buat kulub asar adil maharim. Bisa jadi ketika kita mengistiqomah ini adalah harus menjaga dari penglihatan kepada sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Maka Pak Bu dan Bu ya kan, bisa jadi karena hati kita tertutup, hati kita menjadi sakit itu karena banyak melihat sesuatu yang tidak boleh kita lihat. Nah, sementara kan sekarang ini Pak, godaan itu di sekeliling kita banyak. Ya. Oh Pak, di depan kita itu yang banyak. Sekarang perempuan-perempuan yang sudah nggak pakaian muslim, ya. Kamu ditinggali rumahan, ditinggali dosa, ya kan? Bingung gitu, padahal itu lah ini, ya. Atau di medsos, ya kan? Ini kan orang-orang yang sengaja membuat hancurnya umat Islam itu kan, mereka masuk kepada berbagai macam aplikasi, masuk kepada YouTube, gambar video, masuk kepada Google video, gambar-gambar, masuk kepada Facebook, masuk kepada Instagram dan sebagainya. Ini apa? Saya kemudian mendapatkan dalam umat Islam. Ya. Orang yang istiqomah itu bagaimana dia menjaga penglihatannya di sesuatu yang diharapkan oleh Allah, itu adalah istiqomah. Wa kullu min ayyatu ya min absarihim. Kemudian yang kelima adalah syukur lisan, benar dalam lisan. Artinya apa Pak? Harus adil. Awas. Bapak ingin menjadi idola di rumah tangga, ingin menjadi panutan, jadi pahlawan di rumah, gitu kan? Bagaimana Bapak bisa memberikan contoh minimal pertama kali dengan kata-kata, ya kan, dengan lisan. Lalu kita banyak diam, gitu kan, terhadap anak, terhadap istri kita, bisa jadi Pak itu akan terjadi sudut, kurang komunikasi, ya kan? Nah itu jadi lisan yang baik. Jangan pernah marah-marah yang berlebihan, marah boleh, tetapi tidak berlebihan, apalagi sampai kata-kata dan sebagainya. Ya. Itu panutan kita adalah bagaimana memberikan lisannya kata-kata yang adil kepada anak. Ya. Ya. Tidak bisa menyalahkan, tidak memojokkan, ya. Tidak sampai mengasihkan, apalagi dengan kekerasan dan sebagainya. Berikan situ lisan dengan yang baik, insya Allah, ya, ini orang yang istiqomah. Kemudian mengatakan infak bisa bilang banyak berinfak di jalan Allah. Infak itu bukan hanya harta, tetapi bisa jadi jabatannya, bisa jadi hartanya, ilmunya dan tenaga. Infak itu kan begitu, tidak terbatas kepada harta. Infakku minta berarti maka satu. Wasabio dan yang ketujuh adalah Allah yusrafu liqaul. Jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan artinya makan beli makan enak-enak, makan buah piring, apa ditiup piring, ya, berlebihan. Kalau kita lagi senangnya main HP itu sudah ingat segala-galanya, ya, itu 2 jam 3 jam lah, ya sudah, jangan banyak berlebihan. Itu yang istiqomah. Yang kedelapan adalah layaknya golongan apa ini. Janganlah engkau mencari sesuatu yang bisa menjadikan rumah itu merasa derajat yang tinggi. Ya. Jangan ingin dihormati. Jangan ingin saya jadi pengen dihormati sama orang. Oh begini, wah gitu. Ulama itu namanya. Waktu dan juga merasa diri itu paling benar, kibir, ya, merasa diri paling benar.
Segala sesuatu seolah-olah saya paling alim, saya paling benar, orang lain mah saja kibir namanya ya. Nah itu, jadi istiqomah itu jangan mencari sesuatu yang bisa membuat kita merasa tinggi daripada orang lain dan juga merasa besar dari orang lain. Itu yang poin. Nah kemudian yang berikutnya adalah watasi dan yang ke-9 adalah muhafadzatu ala shalawatil khamsi. Dan istiqomah adalah yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Ya. Artinya Bapak istiqomah jaga sholat kita dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, membatalkan sholat dan juga menggugurkan pahala sholat, dan bisa jadi sholat kita terkadang hanya capeknya saja, termasuk puasa juga. Ya, jaga hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Ya. Jadi perihal kalian beberapa sholat dan juga sholat yang lebih. Dan yang terakhir adalah wal asir istiqomah ala sunnah wal jamaah. Nah ini harus beristiqomah di dalam sunnah wal jamaahnya, sunnah-sunnahnya Rasulullah kita laksanakan, dan juga kita berpegang teguh kepada ilmu dari Rasulullah, dari Allah Rasulullah, dan juga ilmu dari para ulama yang benar, ilmu daripada ulama yang memang punya sanad, punya keilmuan yang diakui. Nah itu namanya istiqomah. Jadi tidak sembarang, ya, tidak sembarang ikut daripada ajaran-ajaran orang lain yang memang belum tentu itu ada ajaran ataupun daripada saran-saran atau secara sahih atau secara diakui oleh keilmuan. Itu makanya kita beristiqomah bukan hanya di dalam lisan saja, kemudian bukan hanya dalam hati saja, tetapi dalam pengamalan kita. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang teguh pendirian, beristiqomah, dan orang yang beristiqomah dia tidak akan takut, ya, takut apapun di dunia, dan juga dia tidak akan pernah bersedih di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang teguh pendirian, teguh istiqomah dalam berpuasa, ya kan? Kita baru 2 hari, insya Allah kalau istiqomah tidak akan pernah terasa lapar, tidak akan merasa dan sebagainya, tidak akan merasa terpaksa, tidak akan merasa terpedaya, tidak akan merasa sesuatu ini adalah bisa memadamkan kita. Justru kita beristiqomah, puasa adalah membimbing kita sehat, puasa menjadi kita lebih taat, dan kita puasa akan menjadikan kita orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Demikian Bapak sekalian untuk pertemuan hari ini, ya, walaupun sedikit sekilas tentang istiqomah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan membawa spirit motivasi bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa lisanan dzakiran wa lisanan fasihan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi